Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adis Ananda Putri, NPM 1816021024 dari kelas reguler B, jurusan Ilmu Pemerintahan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Politik Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Himawan Indrajat, SIP, MSI. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan demokrasi pada masa revolusi. Yang kedua, perkembangan demokrasi parlementer. Yang ketiga, perkembangan demokrasi terpimpin. Yang keempat, perkembangan demokrasi pemerintahan Orde Baru. Dan yang terakhir, perkembangan demokrasi masa reformasi sampai dengan sekarang. Perkembangan demokrasi masa revolusi. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai politik. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Perkembangan demokrasi parlementer pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana Presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Pada masa demokrasi ini, peranan parlementer, akuntabilitas politik sangat tinggi, dan banyak berkembangnya partai-partai politik. Namun, demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal, dan disebabkan dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Kedua, landasan sosial ekonomi yang masih rendah. Ketiga, tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Keempat, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Karena terjadinya kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Membubarkan konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Perkembangan demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila, namun di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri presiden yang bersifat diktator, terbatasnya peran partai politik, dan berkembangnya pengaruh PKI. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Berikut adalah penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. 1.
Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. 2. Peranan parlemen yang lambat, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR. 3. Jaminan HAM yang lemah. 4. Terjadi sentralisasi kekuasaan. 5. Terbatasnya peranan pers. 6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa Orde Baru ini, menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat, pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1-5, dan pada masa Orde Baru ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun, demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal. Sebab 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Pengakuan HAM yang terbatas. 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela. Penyebab jatuhnya Orde Baru. 1. Hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi. 2. Terjadinya krisis politik. 3. TNI tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba. 4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan melakukan cara 1. Mengeluarkan ketetapan MPR RI nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan MPR nomor 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. TAP MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TAP MPR RI nomor 13/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. 5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah sampai dengan amandemen keempat. Dan yang terakhir, pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 1999 dan tahun 2004. Saat ini, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia inilah kemudian tumbuh dasar falsafah negara yang bermakna falsafah negara Pancasila yang tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.